Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Para shaimin, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang suci ini, mari kita meningkatkan ibadah dan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain dengan memperbanyak bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pujian dan kesyukuran itu bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada saat yang sama jangan pernah lupa untuk senantiasa menjaga relasi kita, hubungan kita, ikatan nyawa, ikatan rohani dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan anak keturunannya sekalian. Antara lain dengan melanjutkan risalah beliau dan memperbanyak membaca salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga pembacaan salawat itu insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan disapa, akan disentuh, akan ditegur, bahkan akan dibela oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di padang mahsyar nanti, di Qadhi Rabbul Jalil, di mana pada hari itu tidak ada pembelaan yang kita akan terima kecuali pembelaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada setiap umatnya. Allahumma amin, kita masuk kategori orang-orang dibela oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para shaimin, untuk episode kali ini kita ingin berbicara tentang profil al-muttaqun. Profil, identitas atau ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kaum muslimin. Ayat yang menjadi dalil, dijadikan hujjah oleh kaum muslim untuk berpuasa, yaitu surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di surat Al-Baqarah 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana pula telah diwajibkan puasa itu terhadap umat-umat terdahulu sebelum kamu. Untuk apa kita berpuasa? Meneladani, mengikuti cara orang berpuasa umat terdahulu. La'allakum tattaqun, tidak lain hanya untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa orang yang bertakwa itu? Apakah benar puasa sekali puasa dalam 29 hari atau 30 hari dalam 1 tahun akan mencetak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini tidak mudah dijawab kaum muslimin. Tapi kalau kita pelajari secara redaksional teks dan susunan gramatikal bahasa Arab penutup ayat itu di surat Al-Baqarah 183 ini, Allah menggunakan lam, semoga tidak keliru, lam litarajji, la'allakum, atau ada juga yang mengatakan agar kamu menjadi orang yang bertakwa, ada harapan untuk bertakwa, ada potensi, ada peluang. Itu disebut dengan lam litarajji.
ada potensi, ada peluang, ada harapan, bisa memproses orang menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan media, dengan fasilitas puasa tadi. Lalu pertanyaan berikut, siapa orang yang bertakwa itu? Ini dijawab dari beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Paling tidak kita ingin mengutip firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat 133, 134 dan 135. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidangkan informasi ketika ayat dibaca kepada sahabat-sahabat Nabi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Berkompetisilah kalian, berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian untuk meraih dua hal, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ketika ayat ini dibaca di hadapan para sahabat Nabi, di antaranya hadir di situ sahabat Abu Hurairah. Kita tahu sahabat Abu Hurairah ini paling banyak menghafal hadis. Walaupun dalam beberapa catatan kritikan hadis, sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ada yang didhaifkan, ada yang dilemahkan. Itu soal pembicaraan lain. Tapi Abu Hurairah adalah salah satu sahabat terdekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat dibaca di hadapan beliau, Abu Hurairah merenung, mencermati, lalu kemudian bertanya, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, Abu Hurairah berpikir berarti kalau luas surga ada seluas langit dan bumi, di mana Allah menempatkan neraka? Abu Hurairah bertanya seperti itu. Nah, dijawab bahwa yang dimaksud dengan luas surga seluas langit dan bumi itu berada di dalam ilmu Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu makhluk, bukan ilmu nas, bukan dalam wilayah pengetahuan manusia atau pengetahuan makhluk, tidak. Itu berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Karena alam ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang mengetahui luasnya. Karena itu Allah berkuasa menempatkan makhluknya yang namanya surga dan yang namanya neraka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, di ujung ayat 133 ini disebutkan u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Nah, ini dijawab pada ayat selanjutnya, ayat 134 surat Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra' wadh-dharra' wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yastaghfiru dzunuba illa Allah. Ini 135 surat Al-Baqarah. Mohon maaf, 135 surat Ali Imran. Jadi ciri takwa yang pertama disebutkan dalam ayat ini adalah alladzina yunfiquna fis sarra' wadh-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berderma, berinfak, bersedekah. Dan ketika berderma itu dia bisa lakukan baik ketika dia dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan berpunya, dalam keadaan berkelebihan, wadh-dharra, maupun tidak berkelebihan, tidak berpunya, lagi fagar.
Ya kalau istilah kita hari-hari di lingkungan pesantren Al-Herat, antum lagi fagar ya, ente lagi fagar, tidak bisa bikin apa-apa. Nah, orang yang bertakwa dalam keadaan fagar pun, dalam keadaan tidak berpunya pun, dia bisa berinfak bersedekah. Menurut ayat ini. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan diri, mampu menahan emosi, tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Dengan kata lain, ciri takwa yang kedua memiliki kecerdasan emosional. Yang pertama, kecerdasan sosial. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Ya, memiliki kemampuan untuk saling memaafkan, mudah memaafkan, mudah memberi dan mudah meminta maaf. Dan yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Dan yang kelima, pada 135 Ali Imran tadi, orang-orang yang berbuat salah, ketika berbuat salah cepat sadar, beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasakan dia menzalimi dirinya. Dan dia sadar bahwa ampunan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik orang lain.